Ya, teman-teman, balik lagi ke channel ini. Kali ini aku pengen nge-share tentang pengembangan dari si tutorial capital budgeting yang kemarin. Nah, sebenarnya outputnya udah cukup ya sampai payback period, discounted payback period, NPV, PI, dan IRR. Namun, seperti yang kita tahu, kalkulasi kita ini tuh berdasarkan asumsi. Dan asumsi itu bisa sesuai, bisa kurang, ataupun lebih. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, kita tentunya ingin membuat skenario atau mitigasi. Nah, di sini aku pengen share tentang hal tersebut. Pertama-tama, kalian buat dulu tab sensitivity. Nah, isinya seperti ini. Jadi, parameter yang akan berubah tuh saya ambilnya di inflasi, quantity sold realization, price per unit, direct material, direct labor, overhead, marketable securities interest rate, short-term debt rate, long-term debt rate. Nah, jadi ada parameter ini. Tergantung teman-teman mau menggunakan yang lain atau kombinasi misalnya direct material sama labor dan overhead disatukan juga bisa. Nah, jadi prinsipnya kita punya data dasar yang seperti kemarin kita hitung. Nah, kalau kita misalnya ubah atau terjadi swing bisa plus ataupun minus, hasilnya tuh berdampaknya tuh sebesar apa sih terhadap NPV? Karena NPV kan yang lebih objektif ya terhadap analisis studi kelayakan proyek. Nah, pertama-tama kita harus masukin asumsi dasarnya dulu, kayak misalnya inflation rate, nanti di solve. Nah, ini kalian sebenarnya tinggal copy-copy aja dari data asumsi sebelumnya. Direct material, overhead, marketable, jadi gunanya perhitungan ini tuh untuk ya mengantisipasi tadi ya. Nah, setelah ini kita paste value dulu si asumsi dasarnya supaya ke log. Nah, kemudian saya udah buat deviasi minus 10% dan deviasi plus 10% ini terhadap si asumsi dasar. Jadi bisa kalau kurang dari 10% berarti 90% dari asumsi dasar ya. Dikali 0,9 aja. Yang ini kali 1,1. Ya, langsung aja di format Painter dulu. Nah, seperti yang kita tahu, hasil NPV kalau asumsi dasarnya seperti ini kan udah ada ya. Nah, kita tinggal copy aja. Kita pakainya yang free cash flow to the firm ya, teman-teman. Nah, ini paste value lagi. Nah, jadi kalau NPV, kalau asumsinya seperti ini, NPV dasarnya seperti ini. Kemudian kita coba cek kalau misalnya inflasi rate-nya tuh turun 10%. Nah, hasil NPV-nya itu seperti apa sih? Nah, kita tinggal pakai
data yang deviasi kurang dari 10% diinput ke data asumsi. Nah, kita balik ke capital budgeting analysis dan NPV-nya sekian 1,2 triliun sekian. Nah, kita paste value di sini. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang plus 10%. Tapi paste value di inflation rate. Oke, dan NPV-nya jadi berkurang ya. Paste value lagi di sini. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya inflasinya turun 10%, maka NPV-nya malah bertambah menjadi 1,2 triliun sekian. Sedangkan kalau misalnya inflasinya naik 10%, maka NPV-nya akan turun menjadi 1,15 triliun sekian. Nah, kemudian kita cari berapa sih deviasi perubahannya itu dari NPV sesudah dan sebelumnya. Nah, ini kita buat dulu conditional formattingnya. Nah, apabila si sel ini melebihi, nah ini kita buat aturannya 0%, maka warnanya akan menjadi hijau. Oke. Sedangkan, oh sorry, ini udah ada ternyata. Nah, sedangkan kalau misalnya si selnya kurang dari 0%, maka warnanya akan menjadi merah. Seperti itu. Dan ini langsung kita hitung. Perubahan kurang dari 10% dulu. Jadi hasilnya dibagi NPV dasar kurangi 1. Oke, berarti naik 3,35%. Sedangkan kalau yang naik 10% turun 3,44%. Nah, lakukan hal-hal yang sama untuk parameter yang lainnya. Ini tuh jadi semacam looping gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan masing-masing divisinya di Microsoft Excel-nya secara mandiri. Nah, ini gue akan fast forward sampai semua NPV-nya ini terisi ya. Nah, sekarang gue udah ngisi semua nilai dari NPV-nya, dari yang deviasi minus 10% dan plus 10%. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman juga bisa cek hasilnya apakah sama dengan kalkulasi yang gue hitung. Tipsnya sih kalau misalnya kita mau masukin yang direct material ini menjadi misalnya 4.500. Nah, ini 4.500. Kita harus pastikan parameter yang lainnya dinormalkan dulu ya. Misalnya inflation rate-nya kan memang 3,53%, quantity sold realization-nya 100%, dan price per unit realization-nya juga 100%. Jadi kalau misalnya ini udah sebelumnya udah dipakai 110, ya kita normalkan lagi menjadi 100 seperti itu. Kemudian kita hitung lagi. Nah, dan ini ada yang menarik ya. Jadi untuk parameter short term debt interest rate, sensitivities-nya itu tidak berpengaruh terhadap NPV ya. Jadi misalnya 10
berubah 10% secara turun ataupun naik, NPV-nya akan sama. Nah, kemudian kita akan memvisualisasikan si deviasi 10% ini terhadap suatu infografis. Nah, pertama-tama kita blok dulu si nilai ininya, kemudian insert, pilih yang charts, all charts, pilih yang bar. Nah, pilih yang cluster bar. Oke. Nah, kemudian kita select data dulu. Nah, ininya udah benar ya. Tinggal yang axis horizontalnya diganti ke si parameternya. Oke. Kemudian ini hapus aja. Ke grid lines, more options. Sorry, bukan. Format data series. Nah, ini kita ubah series overlap-nya menjadi 100%. Gap width-nya jadi 0 kan aja. Nah, jadi lebih enak ya dilihatnya. Kemudian kita buat visualisasinya supaya lebih menarik. Setelah kita ubah, hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Ini title-nya kita ubah dulu menjadi sensitivity. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini sih kalau bisa disebut tornado chart atau butterfly chart. Jadi, nah ini untuk yang warna biru berarti penambahan 10%, untuk yang warna hijau penurunan 10%. Jadi kita bisa lihat perubahannya ya. Jadi sebenarnya hasilnya itu hampir imbang ya. Maksudnya kalau naik 10% perubahannya ya turun 3,44%, kalau naik juga turun 3,35%. Nah, seperti itu. Jadi seperti mirroring. Nah, ini parameternya. Nah, tadi yang paling signifikan berarti kalau quantity sort realization-nya berubah. Kalau misalnya turun 10%, dia NPV-nya bisa turun sampai 25%, dan kalau naik bisa naik juga 24,79%. Itu wajar karena berarti si pemasukannya tuh bertambah atau berkurang ya, jadi sangat relate dengan hasil NPV-nya seperti itu. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman.